Halo teman-teman ATLM Indonesia, kali ini kita membahas alkohol swap. Yang mana di sini alkohol swap ini saya review ada 3 jenis. Pertama, alkohol swap yang isinya isopropil alkohol 70%. Jadi isopropil ya, bukan etanol ya. Etanol yang isopropil ini berarti karbonnya C3 ini. Sementara yang sebelahnya adalah alkohol etil alkohol 70%. Ini adalah yang karbon 2. Dan yang ini etil alkohol, karbon 2 juga etil alkohol. Jadi 3 merek ini berbeda dalam hal penggunaan antiseptik eksternnya yang digunakan, isopropil alkohol dan etil alkohol, walaupun sama saja ketiga-tiganya sebagai swap. Nah, di sini mungkin penggunaan isopropil alkohol memang lebih banyak dibandingkan yang etil alkohol saat ini yang kemasan. Jadi efektivitasnya lebih bagus isopropil alkohol 70% ketimbang etil alkohol. Walaupun etil alkohol ini masih menjadi primadona di laboratorium untuk digunakan sebagai antiseptik ekstern ya. Jangan salah persepsi. Bukan desinfektan atau dia adalah antiseptik. Kenapa antiseptik? Antiseptik itu digunakan sebagai zat yang menghambat atau membunuh bakteri pada jaringan hidup. Salah satunya adalah kulit atau permukaan kulit. Sementara desinfektan itu adalah zat yang mematikan atau membunuh bakteri, ya kan, pada peralatan yang bukan jaringan hidup, pada peralatan yang mati. Misalnya peralatan yang benda-benda seperti anggaplah alat-alat gelas, misalnya permukaan lantai, permukaan meja. Nah, itu bedanya antiseptik dengan desinfektan. Jadi misalnya ada teman-teman punya prosedur SOP desinfeksi permukaan kulit dengan alkohol 70%, itu adalah salah. Jadi jangan desinfeksi, tapi swaplah permukaan kulit dengan antiseptik alkohol 70%. Nah, itu prosedur kerja yang benar di pengambilan darah. Nah, kemudian setelah alkohol swap kita bahas, ini kan digunakan, ini ada tulisannya external use only. Jadi hanya digunakan pada bagian luar. Oke, kita pindah. Sebelumnya kita review bagian belakangnya ya. Nah, bagian belakangnya. Nah, ini di sini ada tear across. Jadi di sini potong di wilayah sini yang untuk merobeknya. Kemudian ini mengandung etil alkohol 70%, membunuh mikroba, ya kan? Digunakan sebagai antiseptik sebelum injeksi dan disinfektan pada permukaan alat kesehatan. Nah, ini pada alat kesehatan. Kemudian lagi di sini sama ya tulisannya ya, tidak ada bedanya. Ya sudah, kita lewati. Nah, sekarang kita pindah ke ini. Ini adalah sejenis autoclick, ya kan, yang digunakan sebagai lancet. Sebenarnya ini adalah lancet yang sekali pakai buang dengan cara menarik ujung bagian bawah dari lancet tadi, cabut, lalu tempelkan bagian yang ujung runcingnya ini dan pencet bagian atas. Tek, maka terjadi luka pada kulit pasien dengan luka yang lumayan agak dalam yang sesuai dengan ketentuan, dan memang tidak ada rasa nyeri karena memang jarumnya sudah dirancang baik, kata mereka yang memasarkan merek ini. Nah, ini sekali pakai buang, setelah kita petuk tadi berarti dia akan menyatu, tidak lagi bisa kembali setelah kita pencet. Ini
lumayan lah sekali pakai buang. Nah, kita lanjutkan lagi di sini. Kita membahas Polyfix. Ini adalah lembaran penahan luka, tetapi ini kalau di laboratorium tidak digunakan untuk itu. Ini plester pada kulit untuk menutup luka. Ini kalau di laboratorium digunakan untuk plester setelah penusukan pada kulit untuk pengambilan darah vena. Jadi ini bisa dipotong, teman-teman. Ini dipotong, ya kan? Ini dipotong sesuai ukurannya seperti plester dari apa namanya yang flash-flashan itulah, Hansaplast. Nah, seperti itu. Jadi dan ini permukaannya tipis dan lebih baik. Kemudian darah dekatnya tidak begitu terlalu kuat sebagaimana Hansaplast, tapi cukup kuat. Dipotong dan ini ada rollnya. Satu rollnya ini 15 cm lebarnya, panjangnya 5 meter. Jadi bisa dipotong dan banyak menghasilkan plester-plester yang seperti ini nanti. Ini bagian bawahnya yang akan dibuka kertasnya, ini bagian atasnya nanti yang ditempelkan. Nah, kira-kira seperti itu aja teman-teman mengenai alkohol swab. Jadi teman-teman, alangkah baiknya gunakanlah alkohol swab yang dalam bentuk saset ini untuk satu pasien satu orang, dan memang ini sudah siap pakai. Jadi tidak perlu repot-repot lagi teman-teman menggiling kapas sebagaimana yang dulu saya pernah menemui di fase dulu tahun 2000-an saat pertama kali bekerja di laboratorium rumah sakit. Menggiling kapas, kemudian kapas tadi dimasukkan dalam wadah lalu diberi alkohol 70%. Nah, itu siap dibawa untuk dilakukan swab pada permukaan kulit pasien pada pengambilan darah vena atau darah kapiler. Ini sudah lebih bagus dan lebih mantap penggunaannya. Tapi bagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan alkohol swab yang digiling akan beda hasilnya. Oh, ini memanjang seperti sapu tangan lah, persegi nih. Ya mungkin beda, tapi ya tidak masalah lah. Cuma luas permukaannya ini lebih luas karena dalam bentuk lembaran untuk menswab permukaan dari kulit pasien tadi yang akan dilakukan pengambilan darah vena atau darah kapiler. Nah, itu saja teman-teman materi yang kita bahas kali ini. Semoga memberi manfaat bagi teman-teman yang merencanakan pengambilan darah vena atau darah kapiler dengan menggunakan swab sekali pakai buang, juga menggunakan lancet sekali pakai buang yang lebih baik ketimbang blood lancet yang konvensional. Kemudian plester yang digunakan juga lebih nyaman memakainya dan harganya relatif lebih murah dan bisa menghasilkan banyak lembaran plester-plester ini yang digunakan untuk pasien. Jadi teman-teman harus memotongnya lebih dahulu sebelum digunakan. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya di bidang ilmu laboratorium modik. Saya Marley pamit. Bye.